Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam perkuliahan kimia dasar. Ini perkuliahan kimia dasar. Dan materi sekarang yaitu kesetimbangan kimia. Dan hari ini kita akan belajar tentang kesetimbangan kimia. Alright. Nah, jadi ini merupakan materi kelas 12 ya, kelas 11 kalau misalnya di SMA itu. Dan sekarang itu kita akan belajar tentang konsep-konsep dasarnya aja. Kalau misal kayak rumus-rumus kayak gitu kan kita udah tahu ya. Tapi saya harap yang mungkin ikutan bimbingan belajar gitu, jadi bukan hanya tahu rumusnya aja, tapi tahu sebenarnya kesetimbangan kimia ini ngomongin apa sih sebenarnya, pada prinsipnya apa sih. Nah, kesetimbangan ya. Jadi yang namanya kesetimbangan itu mungkin mudah-mudahan kelihatan ini ya. Please deh. Aha. Nah, jadi kesetimbangan kimia gitu. Alah, kelihatan gak ini? Nah, di sini kita lihat bahwa kesetimbangan itu adalah keadaan di mana tidak ada lagi perubahan yang diamati seiring berjalannya waktu ya. Jadi nggak ada perubahan yang diamati seiring berjalannya waktu. Ada contoh nggak ini tuh, coba ya. Oh, ini dia. Nah, kondisi kesetimbangan itu seperti apa sih? Jadi, kondisi kesetimbangan itu kita bisa lihat sini pakai ini ya. Nah, misalkan di sini, di sini ada H2O, jadi ini cair ya, liquid, menjadi H2O gas. Kenapa ini jelek sekali nih? Liquid. Nah ya, jadi ini cair dan yang ini gas ya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa di sini kan ada H2O ya. Ada H2O gas. Jadi ini partikel-partikel H2O gas dan ini adalah partikel H2O yang cair. Nah, di sini antara H2O yang gas dengan yang cair itu terjadi kesetimbangan. Maksudnya kesetimbangan itu gimana? Jadi yang cair itu ada yang berubah jadi gas. Mungkin di sini panas ya, dikondisikan suhunya panas atau mungkin pas-pasan lah. Jadi pas-pasan antara uap dan cairnya, ya. With its vapor in a closed system at room temperature. Jadi pada suhu ruangan. Mungkin kita pernah tahu ya, ada gelas di gelas yang disimpan di meja gitu lama, sepekan kita simpan di atas meja, kan itu lama-kelamaan berkurang juga ya. Nah, jadi sebenarnya nggak perlu mencapai titik didihnya, tapi si cairan itu dia bisa menjadi uapnya sedikit demi sedikit. Kalau misal kita simpan di dalam ruangan tertutup, hasilnya akan seperti ini. Uap berkesetimbangan dengan fasa cairnya. Sehingga nanti dari cair itu ada kan yang menjadi uap. Tapi kalau udah jenuh di atas, dia akan kembali menjadi cair. Nah, di sini seakan-akan gak ada perubahan si cair itu ya. Tapi kalau secara molekuler, ini perubahannya berlangsung secara terus-menerus. Terus-terusan. Dari cair jadi uap, dari uap menjadi cair. Nah, ini yang kita sebut dengan kesetimbangan dinamis ya, kesetimbangan dinamis. Kenapa disebut dinamis? Karena tidak statis ya. Jadi lawan
dari statis yaitu dinamis ya, dinamis ini. Artinya dia tidak diam. Seakan-akan dia diam ya. Kalau secara makroskopik ada dua istilah di sini. Ada istilah makroskopik, ada juga istilah mikroskopik atau submikroskopik. Nah, submikroskopik ini kita seringkali sebut dengan level molekuler. Level molekul ya. Jadi berbicara tentang molekul-molekulnya. Kalau berbicara tentang molekul-molekulnya, kita lihat di sini terus terjadi pergerakan. Bahkan ada yang pergerakannya acak ya kan, yang kita sebut dengan gerak Brown ya, mungkin kita udah pernah tahu. Nah, ini tidak diam kalau misal secara molekul. Hanya secara makroskopiknya ini diam ya. Jadi cairnya adalah ini disebut dengan reaktan dan ini kita sebut dengan produk ya. Nah, dari reaktan menjadi produk, dari produk menjadi reaktan. Reaktan menjadi produk ini memiliki kecepatan tertentu ya. Kecepatan tertentu dari reaktan menjadi produk. Nah, setelah terbentuk produk dan ini udah mencapai titik jenuhnya, maka produk itu akan kembali menjadi reaktan dengan kecepatan tertentu juga. Pada akhirnya, terbentuknya produk itu sama dengan terbentuknya reaktan. Tapi dengan catatan, kondisi kesetimbangan itu bukan berarti reaktan itu sama dengan produk. Enggak seperti itu ya. Tapi laju dari reaktan itu sama dengan laju dari produk. Laju dari reaktan itu sama dengan laju dari produk. Laju dari reaktan menjadi apa? Laju dari reaktan menjadi produk tentunya. Dan laju dari produk menjadi reaktan. Ya. Jadi pada akhirnya jumlah reaktan sama dengan jumlah reaktan bukan gitu ya. Tapi laju reaktan sama dengan laju produk menjadi reaktan. Laju reaktan menjadi produk itu sama dengan laju produk menjadi reaktan. Tapi reaktan, jumlah reaktan ini tidak sama dengan, belum tentu sama dengan produk. Bisa dipahami kali ya? Oke, kita lanjut. Nah, pada umumnya ternyata fakta membuktikan nih, reaksi kimia ternyata lebih banyak yang terjadi secara bolak-balik dibandingkan dengan searah. Jadi yang kita tahu mungkin reaksi kimia itu ini H2O menjadi H2O liquid menjadi H2O gas. Tapi ternyata enggak ini teh. Enggak seperti itu. Jadi H2 setelah menjadi H2O gas selalu ada sedikitnya yang menjadi H2O liquid lagi gitu. Ya. Kalau misal ada yang lengah maka ada aja yang nyelip menjadi H2O kembali menjadi H2O liquid. Ya. Ya mungkin oknum gitu. Nah, jadi enggak semuanya menjadi H2O gas. Tidak semuanya berlangsung secara searah sehingga H2O liquid ini hilang, tak bersisa. Sama seperti siklus air ternyata ya. Kalau misal kita berbicara dengan waktu, maka siklus air pun ini merupakan reaksi kesetimbangan. Kenapa seperti itu?
ya. Karena dalam siklus air itu lautan, awan, dan ini air laut dia menguap, ya kan? Kemudian awan dia datang ke sini, dia hujan, mengalir ke lautan lagi. Nah, ini kenapa bisa disebut kesetimbangan? Buktinya apa? Buktinya bahwa air laut tetap terbukti. Air laut tetap ini merupakan bukti bahwa siklus air merupakan bukti dari reaksi kesetimbangan, ya. Oke, kita lanjut. Jenis kesetimbangan. Nah, jenis kesetimbangan ini ada yang kesetimbangan fisika, ada juga yang kesetimbangan kimia. Nah, kesetimbangan fisika itu tidak disertai perubahan wujud zat, tapi yang menyertainya itu hanyalah fasa, ya, yaitu fasa. Yaitu ini nih, liquid dan gas. Awalnya H2O cair menjadi H2O gas. Ini kan awalnya cairan, udah gitu dia menguap menjadi gas. Dari gas berubah lagi sedikit menjadi cairan. Atau mungkin berubah langsung dalam bentuk hujan atau apa, mengembun gitu ya, macam-macam. Nah, kemudian kalau kesetimbangan kimia, ini ada perubahan zat disertai dengan perubahan zat atau reaksi kimia. Ya, contohnya ini N2O4. N2O4 dinitrogen tetraoksida dalam bentuk gas menjadi nitrogen dioksida. NO2 dalam bentuk gas juga. N2O4 walaupun secara ini secara rumus empirisnya kan sama NO2, ini pun NO2 ya. Nah, cuman ini molekulnya atau senyawanya jelas beda. NO2 ini dan ini N2O4 itu jelas beda ya. Nah, ini wujudnya sama dalam bentuk gas. Cuman koefisien di sini ada 2 dan di sini ada 1. Nah, itu yang namanya kesetimbangan kimia. Nah, kita lihat contoh di sini. Ada reaksi kondisi kesetimbangan N2O4, ambil contohnya N2O4 dan 2NO2 ya. Nah, reaksi kesetimbangan ini itu bisa berlangsung dalam 3 kondisi loh. Jadi, dalam kondisi N2O4-nya kosongan ini. N2O4-nya kosongan. Padahal ini, kalau kita ngelihat dari sisi reaksinya, ini merupakan bereaksi. Ya nggak sih? Tapi dari sisi konsentrasi di sini kita lihat reaksi ini nilainya 0, kosong atau alias tidak ada. Jadi tidak ada N2O4 di dalam wadah ini ya, dalam wadah. Nah, kemudian reaksi ini kita mulai dari NO2 nih. NO2 dimasukin dan kemudian dia akan terurai oleh pengaruh suhu ya. Dia akan terbentuk menjadi N2O4. Jadi NO2 dia akan
bergabung. Jadi molekul-molekul NO2 nih dia akan bergabung ya. Nih kita awalnya NO2, awalnya kan ada N2O4 berkesetimbangan, terbentuklah NO2-nya 2 biji ya. Nah, awalnya adanya NO2 ini aja, dan kemudian dia berubah nih jadi N2O4 terbentuk. Terbentuklah N2O4. Terbentuk N2O4 dan sedikit-sedikit NO2-nya saling bereaksi, N2O4-nya muncul. Saling bereaksi artinya dia semakin lama semakin hilang, berubah dari ini ya, dari sini berubah jadi ini. Dari sini berubah jadi segini. Ya. Semakin lama semakin N2O4 semakin banyak terbentuk, NO2 semakin berkurang. Tapi ingat di sini NO2 dan N2O4 itu tidak habis ya. Kenapa tidak habis? Karena kalau misal habis nanti nggak akan ada reaksi lagi. Artinya reaksinya adalah jadinya searah ya. Jadinya searah ini. Jadi bukan bolak-balik. NO2 ke sini, N2O4 berubah lagi jadi NO2. Enggak seperti itu. Nah, dalam kondisi kesetimbangan ini NO2 tetap, N2O4 tetap. Ini bukan berarti reaksi terhenti, tapi reaksi berlangsung terus-menerus. Maksudnya gimana? Jadi secara molekuler dia NO2, dia membentuk N2O4. N2O4 pun sama, dia membentuk NO2 tapi dengan laju atau kecepatan sama. Akhirnya seakan-akan N2O4 dengan NO2 udah nggak mengalami pertambahan lagi ya. Padahal reaksi secara molekuler itu terus-menerus. Hanya saja dengan kecepatan yang sama. Akhirnya N2O4 terbentuknya tetap, NO2 pun terbentuknya tetap. Ada juga nih dimulainya dari N2O4. N2O4 dia akan terurai, terurainya akan membentuk NO2. Kenapa ini lebih curam? Nah, karena ini molekulnya kan ada dua. Jadi satu N2O4 yang terurai, dia akan membentuk dua molekul NO2 ya. Jadi satu molekul N2O4 yang terurai dia akan membentuk satu molekul NO2 dan molekul kedua dari NO2. Sehingga NO2 yang terbentuk ini akan lebih banyak dibandingkan dengan N2O4. Begitu. Ya, oleh karena itu ini NO2-nya grafiknya lebih curam dibanding dengan N2O4. Begitu juga dengan ini. Bentuk lain, jadi di dalam sistem bisa aja ada dua-duanya, N2O4 ada, NO2-nya pun ada. Nah, nanti mencapai kesetimbangannya kayak gini, ya. Bagaimana dengan konstanta kesetimbangan? Nah, kita konstanta kesetimbangan kita tahu bahwa kalau di sini kita berbicara tentang produk dan di sini kita berbicara tentang apa ini? Kita berbicara tentang reaktan. Maka konstanta kesetimbangannya adalah produk dibagi dengan reaktan. Ya. Nah, secara detailnya ini.
Pada akhirnya, jika produk dibagi dengan reaktan ini akan menghasilkan dua implikasi nih. Implikasinya pertama, nilai K-nya bisa aja lebih dari nilai K-nya bisa sama dengan 1. Kenapa bisa sama dengan 1? Jika produk sama dengan reaktan. Kemudian implikasi lainnya, nilai K-nya ini bisa lebih dari 1. Kalau apa nih? Kalau produk lebih besar daripada reaktan. Implikasi lainnya adalah nilai K kurang dari 1. Artinya apa? Artinya contohnya 0,5, 1/4, 1/2. Artinya kita ngelihat di sini, ini pembaginya itu, pembagi ya kalau nggak salah deh. Nah, pembaginya itu kan lebih besar. Artinya kalau K kurang dari 1, maka jumlah reaktan itu akan lebih besar dibandingkan dengan produk. Ini dalam kondisi, catat, dalam kondisi kesetimbangan. Jadi bukan proses reaksi menuju kesetimbangan, enggak. Tapi setelah reaksi terhenti kayak di sini nih. Nah, ini kondisi kesetimbangan. Setelah garis ini ke sini. Ini adalah kondisi kesetimbangan, ya. Gitu. Nah, dalam kondisi kesetimbangan itu, nah ada beberapa implikasi di sini. K lebih dari 1, bisa K sama dengan 1, bisa K kurang dari 1. Nah, sekarang cenderung gini. Katanya, kalau misal K lebih dari 1, maka reaksi kesetimbangan cenderung ke arah produk ya. Jadi artinya untuk bisa mencapai ini tertentu ya. Nilai K ini untuk reaksi tertentu. Jadi untuk reaksi tertentu udah ada nilai K-nya. Jadi kalaupun ada ditambahkan reaktan atau produk apapun, kalau misal ternyata nilai K dari suatu reaksi itu lebih dari 1, maka otomatis apapun yang dilakukan, maka dia akan berusaha untuk membentuk produk kalau misal nilai K-nya lebih dari 1. Next adalah kesetimbangan homogen. Nah, kesetimbangan homogen contohnya ini N2O4 gas, 2NO2 gas. Ini adalah homogen. Kenapa bisa homogen? Karena ini dua-duanya gas. Simpelnya kayak gitu ya. Dua-duanya gas, jadi dua-duanya satu fasa gitu. Dua-duanya ada dalam satu sistem. N2O4 ada, NO2-nya pun ada. Nah, kemudian nyari konstanta kesetimbangan atau KC. C di sini ini kepanjangan dari concentration ya, konsentrasi. Nah, di sini kita lihat udah dijelasin belum? Ini ada angka 2. Angka 2 ini merupakan koefisien ya. Koefisien. Koefisien dari apa? Dari ini nih. Gitu. Nah, terus di sini nggak ada nih angka koefisiennya. Ada sebenarnya, tapi di sini 1. Dari mana 1? Dari sini. Ini tuh kan N2O4 teh koefisiennya 1 sebenarnya. Cuman kan nggak ditulisin. Ya, nggak etis. Gitu. Nah, kemudian katanya ada juga nih KP. KP itu apa, Pak? KP itu adalah kepanjangan dari pressure. Ya, bukan pediasure, tapi pressure. Nah, pressure itu kan tekanan ya. Nah, jadi untuk NO2 sama, ini tekanan parsialnya dari NO2 ini dipangkatkan 2. Dipangkatkan 2. Karena apa? Koefisien dari NO2. Demikian juga dengan N2O4 dipangkatkan dengan 1.
Apakah sama antara Kp dengan Kc? Enggak juga pemirsa. Nah, jadi Kp itu jadi awalnya kan dari sini ya, dari PV sama dengan nRT, di mana P itu sama dengan N per V kali RT, di mana P sama dengan, di mana N per V itu sama dengan molaritas atau konsentrasi molaritas kali RT. Gitu ya. Nah, oleh karena itu dampaknya apa? Dampaknya ke sini juga ya. Dampaknya nanti ini P dirubah menjadi molaritas kali RT. Pada akhirnya nanti jadi kayak gini nih. Nah, ini konsentrasi pangkatkan dengan B-nya. B-nya itu adalah koefisiennya ya kan? Dan ini juga konsentrasi dari reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya. Udah gitu dikali RT delta N. Nah, dari mana delta N? Yuk kita coba. Jadi ceritanya gini. Kan Kp itu kan sama dengan Kp sama dengan P kuadrat NO2 ya. Bagi dengan P dari N2O4. Nah, di mana P itu adalah ini nih. Ini nih. Konsentrasi kali RT ya kan? Jadi konsentrasi molaritas dari NO2 kali RT pangkat 2. Kemudian dibagi dengan konsentrasi N2O4 kali RT pangkat 1. Sehingga dari sini kita bisa lihat di sini NO2 pasti nggak kelihatan ya. Kita lanjut ke sini ya. Kita lanjut ke sini. Nah, dari sini jadi tadi teh udah sampai mana? NO2 kuadrat ini Kp ya. Kp sama dengan NO2 kuadrat kali dibagi dengan N2O4 pangkat 1 ya. Udah gitu dikali RT pangkat 2 dibagi RT-nya pangkat 1 ya kan. Udah gitu akhirnya NO2 kuadrat dibagi N2O4. Ini kan kalau RT pangkat 2 dibagi RT pangkat 1 akhirnya bakal jadi RT 2 kurang 1 kan. RT 2 kurang 1. Nah, RT 2 kurang 1 ini 2 dari mana? Dari koefisien produk ya kan? Koefisien produk. Gitu. Dan ini 1 koefisien reaktan. Jadi ini adalah selisih dari koefisien produk dikurangi koefisien reaktan. Pada akhirnya bisa kita tuliskan menjadi RT pangkat delta N, di mana delta N ini merupakan koefisien produk dikurangi koefisien reaktan. Dan di sini adalah
ini teh apa sebenarnya? Nah, ini itu kan kita tahu bahwa ini merupakan nilai Kc. Jadi Kp itu sama dengan Kc dikali RT delta N kayak gitu ya. Alright, kita lanjut ya. Nah, kan dapat nih. Dapat tuh kan? Dapat ini. Kc RT delta N. Next. Pengaruh air dalam reaksi kesetimbangan. Air ya. Jadi yang namanya larutan itu kan pasti selalu ada air ya. Yang kita tahu bahwa kalau misal reaksinya adalah CH3COOH aqueous atau yang pasti mah ini HCl aqueous itu kalau kita uraikan itu akan menjadi HCl liquid ditambah dengan H2O liquid, ya kan? Nah, HCl liquid dicampur dengan H2O liquid maka akan menjadi HCl aqueous, larutan. Jadi aqueous itu tanda ini artinya ini dicampurkan dengan air. Nah, kemudian sekarang kita lihat ini ada reaksi kesetimbangan CH3COOH aqueous ditambah H2O liquid menjadi ion-ionnya CH3COO- dan H+ ya. Cuman ini ditulis H3O+. Nah, gimana penulisannya? Tentu dong ini nulisnya pasti dalam bentuk produk ya kan, bagi reaktan. Reaktan kiri kanan dikurangi kiri ya kan, produk dibagi dengan reaktan. Pangkatkan dengan koefisiennya, jangan lupa, karena semuanya satu maka ini nggak kelihatan koefisiennya. Nah, sekarang apakah perlu H2O itu dimasukkan? Karena gini, pertama kita harus tahu siapa sih H2O. H2O itu liquid ya. Liquid itu konsentrasinya berapa? Nah, kita lihat sekarang ya, namanya satuan konsentrasi itu dalam bentuk liter kan, 1 liter. Nah, kita tahu konsentrasi adalah mol dibagi liter. Dan liternya ini merupakan 1 liter. Ya kan? Kalau misal 2 mol per liter, maka 2 molar. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, ini 1 liter air itu berapa? Nah, kita tahu bahwa 1 liter air itu adalah 1000 ml. 1000 ml kalau misal kita konversi melalui massa jenisnya yaitu 1 gram per mililiter ya kan? Artinya kalau misal di sini 1000 ml maka masanya adalah 1000 gram ya enggak? 1000 gram gitu ya. Jadi artinya dalam 1 liter air itu adalah 1000 gram. Nah, 1000 gram ini berapa mol yang jadi pertanyaan. Nah, untuk nyari mol gimana? Maka 1000 gram dibagi dengan 18 gram per mol. Kan gitu ya. Akhirnya kita dapatkan 55,5 apa ini teh? Mol ya. Kan gede banget ini teh kan. 55,5 mol per liter, artinya ini adalah sama dengan 55,5 molar. Atau konsentrasi gede banget ya. Padahal umumnya konsentrasi itu ya, umumnya itu kan paling juga 1 molar. 1 molar pun udah tinggi banget, udah cukup tinggi gitu.
pada umumnya konsentrasi itu kan kisaran kurang dari 1 ya, 0,1 molar kan kayak gitu ya yang sering kita lihat. Nah, artinya ini karena saking tingginya, ini membuat yang lain itu jadi terabaikan gitu, terlupakan. Oleh karena itu, si H2O ini kita pindahkan ke sini ya. Pada akhirnya nanti akan jadi gini, Kc kali H2O, sehingga akan dicari nilai Kc-nya. Berapa nilai Kc? Nilai Kc dipercaya setelah kehilangan H2O ini. Produk dibagi reaktan gitu ya ceritanya. Jadi H2O-nya intinya diabaikan ya. Next, kesetimbangan heterogen. Oke, kesetimbangan heterogen. Nah, heterogen di sini artinya tidak homogen ya. Heterogen artinya tidak homogen. Tahu itu mati ya. Minum dulu ah. Mantap. Nah, heterogen ini artinya tidak homogen. Tidak homogen itu kalau yang tadi kan gas dengan gas ya, N2O4 dengan NO2. Artinya di sini ada fasa selain gas nih. Ini gas. Ah, ternyata ini solid. Ini solid. Jadi kalau mau pun ya, kalau mau nih, jadi di sini ada kalau heterogen ya, maka di sini misalkan gas, kalau homogen ya. Kalau homogen ada gas dengan gas. Ada aqueous dengan aqueous. Solid dengan solid. Bisa nggak? Gak bisa ya. Lah, Pak, kenapa gak bisa? Gak bisa tuh yang satu diam dalam rumah. Yang satu juga diam dalam rumah. Gimana bisa ketemuan teh? Dua-duanya diam-diaman dalam rumah ya. Gimana bisa bereaksi teh? Gimana bisa menikah gitu kan? Jadi untuk bisa menikah itu harus ketemuan dulu ya. Setidaknya ada katalis ya. Nah, oke kita lanjut ya. Mana ini? Oke. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang di sini kita lihat di sini ada padatan dan di sini gas. Gimana bayangannya itu ya? Nah, ternyata gini bayangannya. Ada padatan. CaCO3 dengan CaO. Nah, CaCO3 dengan CaO ini di sini ada CO2 ya. Ada CO2. Nah, sekarang di sini ada reaksi nih CaCO3 dia terurai menjadi CaO dan CO2 oleh kondisi tertentu tentunya ya. Bisa oleh tekanan, bisa oleh suhu gitu kan. Nah, dia akan terurai sendiri. Pak, ini nggak bereaksi. Suhu ini ya. Jadi ada suatu perlekuan yang membuatnya jadi bereaksi. Kalau misal diam-diaman aja ya nggak akan bereaksi gitu maksud saya. Nah, jadi di sini dia terurai nih CaCO3 menjadi CaO. Nah, udah gitu dia menghasilkan CO2. Nah, di sini CaCO3, di sini CaO. Nah, kemudian
Ini mah contoh ya, contoh ya. Ini ada awalnya sama kita kok sama sih? Oke, kita lanjut. Kesetimbangan ya. Nah, jadi gini. Kesetimbangan heterogen tadi contoh ya. Nah, kemudian di sini ada yang produk itu kan, di sini produk, di sini ada reaktan ya. Ini produk dan ini reaktan. Nilai konsentrasi padatan terlalu besar. Iya, terlalu besar. Ya sama kayak liquid ya. Sama kayak H2O tadi. H2O konsentrasinya terlalu besar. Padatan pun sama. Padatan terlalu besar. Nilai konsentrasi itu bersifat intensif. Intensif. Ya, intensif itu artinya nggak bergantung jumlah. Tidak bergantung jumlah. Tidak bergantung jumlah. Misalkan konsentrasi ini konsentrasi 1 molar ya. 1 molar 1 liter. Terus udah gitu dibikin jadi 2 liter ya. Ya gimana ya? Konsentrasi ya nggak bergantung jumlah ya. Nggak bergantung jumlah. Jadi mau banyak mau sedikit tetap 1 molar. Berbeda dengan ini. Beda dengan mol ya. Misal ini ada ini 6 mol ya. Udah gitu tambahin nih, banyakin 6 7 8 9 10. Jadi berapa? 10 mol ya. Ini namanya ekstensif. Ekstensif ya. Nah, kalau misal ini 1 molar tambahin aja 1 molar lagi gitu. 1 molar 1 molar itu kan 1 liter ya. 1 molar 1 liter. Udah gitu 1 molar tambahin lagi 1 liter. Berarti kan jadi 2 liter. Maka konsentrasinya tetap aja 1 molar gitu. Nah, itu artinya molar itu tidak bergantung jumlah. Artinya intensif ya. Dan kemudian karena ini CaO ini padatan, CaCO3 ini pun padatan. Dan konsentrasi kan besar, maka ini yang padatan-padatan pindahin ke sini. Maka CaO ini jadi pembagi ya. CaCO3 ini jadi yang dibaginya. Gitu. Dan ini maka nilai Kc-nya berarti tinggal ini doang. Ya. Nilai Kc-nya ini sama dengan Kc. Maka Kc sama dengan konsentrasi CO2, yaitu yang gasnya, yang bergeraknya ya, yang bergeraknya. Karena kalau padatan dia kan nggak dinamis ya, tapi yang mengalami kesetimbangan itu adalah hanya gasnya, hanya yang fleksibel, yang mudah bergerak. Kalau padatan mah susah ya, karena kesetimbangan itu kan gerakannya dinamis molekuler ya. Informasi apa sih yang kita bisa dapat dari konstanta kesetimbangan? Nah, jadi kalau misal ceritanya Kic itu apa? Kic itu adalah quotient.
quotient reaksi ya. Quotient reaksi itu apa? Quotient reaksi itu sama dengan KC. Produk, konsentrasi produk dibagi dengan reaktan. Pangkatkan masing-masing. Hanya saja konsentrasi produk ini tidak dalam kondisi kesetimbangan. Ingat ya, tidak dalam kondisi kesetimbangan. Begitu juga dengan reaktan. Kalau di KC, ini konsentrasi produk dan reaktannya itu sudah berkesetimbangan. Ya. Nah, oleh karena itu, saat konsentrasi produk dan reaktan tidak dalam kondisi kesetimbangan, dan setelah dibaginya, misal reaksi apa Pak? Reaksi ini. N2O4 gas berkesetimbangan menjadi 2NO2 gas ya. Nah, misalkan berarti nilai QC-nya kan QC sama dengan konsentrasi NO2 dibagi N2O4 kuadrat. Nah, sekarang gini, kalau misal dalam kondisi kesetimbangan, maka nih konsentrasi NO2 dibagi N2O4 itu sama dengan K ya, sama dengan K. Tapi kalau tidak dalam kondisi kesetimbangan, maka NO2 yang jumlahnya entah berapa, N2O4 yang jumlahnya entah berapa juga, itu tidak sama dengan K tapi sama dengan QC. Dan ternyata setelah dihitung, nilai QC-nya itu dibandingkan dengan KC itu lebih kecil, maka kecenderungan reaksi akan cenderung ke arah produk ya. Karena QC-nya lebih kecil itu artinya N2O4-nya lebih besar ya. Kalau N2O4-nya lebih besar, maka biar nilainya besar, maka NO2-nya harus besar. NO2 besar itu apa? Produk. Gitu ya. Kalau misal QC sama dengan KC, ya udah berarti udah beres itu mah ya. Udah beres artinya. Jadi nggak perlu ada istilah QC, KC lagi. Nah, sekarang kalau misal QC produk dibagi reaktannya itu lebih besar di produk, karena produk kan bagi reaktan ternyata besar nih ya, ternyata besar. QC lebih besar daripada K, ternyata besar nilainya, artinya kan produknya kebanyakan, artinya reaktan harus dibuat lebih banyak sehingga nilai QC jadi semakin kecil dan akhirnya sama dengan KC gitu. Akhirnya disimpulkan produk cenderung ke arah reaktan. Sedikit lagi, faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Kita tahu ada konsentrasi ya, ada tekanan dan volume, ada suhu dan ada katalis. Nah, ini kita ngomongin sekarang konsentrasi ya. Contohnya ini FeSCN2+ menjadi Fe3+ dan SCN. Ini nggak berwarna, kuning pucat dan merah. Nah, sekarang nah ini ceritanya gimana sih? Kalau ini FeSCN 3 ya, FeSCN 3 aqueous FeSCN 3 berarti Fe3+ ya. The color of the solution is due to both the red FeSCN2+ and the yellow Fe3+ ion. Ini mah menggambarkan ini ya. Ya wae. Nah, jadi ceritanya gini lah. Jadi kalau misal Fe3+ kita tambahkan, maka dia akan bergeser ke FeSCN2+. Kemudian jika FeSCN2+ kita tambahkan, maka
kesetimbangan akan bergeser, maka akan lebih banyak dibentuk produk. Ya, jika direaksikan ini nih. After the addition of H2CO2O4 to the solution, equilibrium shift in the corner is due to FeC2. Ini jadi artinya setelah ditambahkan asam oksalat ya, asam oksalat, ini nanti akan diikat nih si Fe3+ kalau nggak salah ya. Fe3+ ini akan diikat, udah gitu akhirnya kan seakan-akan jadi berkurang. Nah, oleh karena itu nanti FeSCN2+ ini akan bergeser karena seakan-akan Fe3+ ini diambil gitu ya. Mantap ya. Nah, oh iya, mungkin untuk wawasan ya, dulu guru SMA saya pernah memberikan gambaran tentang pengaruh konsentrasi ya, dengan menggunakan cincau ya, cincau, konsentrasi terhadap kesetimbangan. Jadi alkisah cincau hijau ya, cincau hijau itu kan cincau hijau, mungkin entah di Madura ada nggak ya, cincau hijau ini di dalam baskom gitu ya. Jadi kalau misal ini kan kulenyer gitu kayak agar ya. Sekarang kalau misal kita ambil ini si cincau hijau, kita ambil, kita keluarkan ya, maka di sini akan ada kawah. Ada kawah karena di sini kan dipotong-potong gitu ya, diacak-acak gitu, dipotong-potong, potong-potong ya. Jadi macam-macam lah. Nah, sekarang ini cincau hijau ini sebagian ini kita ambil ya, airnya di sini ada kawah. Pada airnya yang sebelah kanan itu akan bergeser ke kiri. Begitu juga dengan kalau kita ambil yang sini, kita ambil, maka di sini akan terbentuk kawah, maka yang kiri maka yang kiri akan cenderung dia menutupi kawah yang ada di sebelah kanan. Begitu juga ceritanya kalau kita tambahkan cincau, karena yang belinya nggak jadi gitu ya, akhirnya kita masukkan lagi cincau yang tadi diambil, akhirnya nanti disimpan di kanan, maka dia akan bergeser ke kiri ya. Kalau misal kita simpan ke kiri, yang terjadi kalau kita simpan ke kiri ini si cincau, maka yang kiri akan bergeser ke kanan. Nah, itulah pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan ya. Analogi cincau. Yes. Next. Gimana dengan pengaruh tekanan? Nah, tekanan ini ya. Tekanan itu hanya berpengaruh pada sistem yang spesinya adalah gas. Kalau misal bukan gas, nggak ngefek ya. Baik cair maupun padatan nggak ngefek. Jadi hanya gas aja yang bisa dicompressible ya. Nah, kemudian awal ceritanya gimana? Kalau misal kita kasih tekanan, apa yang terjadi? Maka tekanan ini tinggi, volumenya jadi rendah ya kan? Nah, berdasarkan hukum gas ideal PV sama dengan RRT, ini P tekanan dan ini konsentrasi kan? Apa ini? Konsentrasi pun berubah. Nah, sekarang gini, kalau misal tekanan diperbesar ya, ceritanya kalau tekanan diperbesar, maka volume otomatis dia mengecil. Kalau misal volume mengecil, maka otomatis konsentrasi akan membesar. Loh, kok bisa konsentrasi membesar? Ya tentu karena N dibagi volume, di mana volumenya itu kecil ya. Sesuatu dibagi angka yang kecil, maka nilai sesuatu ini akan menjadi besar. Siapa sesuatu? Yaitu molaritas. N per V sama dengan molaritas. Sesuatu. Oke, minum dulu ah.
Mantap. Ya, jadi begitu. Oke, apa nih? Selanjutnya dapat kita gunakan perbandingan QC dan KC. Oke, siap. Gitu ya, ngerti ya? Oke. Nah, ini ngomongin kemana sih? Tunggu, tunggu, tunggu. QC dan KC ya. Oh iya, jadi setelah ini dikasih tekanan, ya, setelah ini sistem dikasih tekanan, karena konsentrasi ini jadi besar ya, konsentrasi misalkan ini konsentrasi NO2 jadi besar nih, konsentrasi NO2 jadi besar, ini konsentrasi N2O4 ya besar juga sih sebenarnya. Tapi siapa sih yang lebih besar? Ya tentunya ini ya. Loh kok bisa ini yang paling besar daripada ini? Karena saat ini terbentuk ya kan, ini kan kuadrat dong ya. Ini kan kuadrat nih ya. Jadi saat volumenya kecil nih, volume kecil, dan ini molnya kan 2 kali lipat dibandingkan dengan yang ini. Kalau yang ini mah misalkan gini nih cerita deh ya, nih aplikasi ini. Kalau yang ini nih, yang ini ya, kita bercerita tentang N2O4 N2O4 untuk ngomongin tentang N per V. Nah, N per V nya itu molnya 1 misalnya ya. Udah gitu volumenya awalnya 1. Udah gitu ditekan nih, akhirnya jadi 1/2. Ya enggak? Ya. Nah, ya otomatis jadi setengah dong. Nah, sekarang gimana kalau misal NO2? NO2 ini kan koefisiennya 2 ya. Jadi kalau misal di sini 1 mol, maka otomatis di sini 2 mol, ya enggak? Nah, jadi otomatis di sini kalau misal di sini adalah 2/1, udah gitu kita tekan nih. Loh, kok jadi 1/2 sih? Kalau misal ditekan ya otomatis ininya jadi kecil dong, say. Nah, gini. Oke. Nah, sekarang kita tekan nih. Jadi 2/0,5 ya. Gitu kan? 2/0,5. Bener nggak? Bener ya. 2/0,25. Dan otomatis ini jangan lupa dikuadratkan juga dong. Ya. Sehingga otomatis hasilnya bakal double-double berkali-kali lipat gitu. Nah, jadi otomatis jadi konsentrasi ini akan jauh lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi yang ini N2O4. Kalau misal konsentrasi ini besar, maka otomatis dia akan bergeser ke kiri berdasarkan asas Lekatelier tadi ya. Gitu. Bongkre. Lanjut. Perubahan temperatur. Apa nih? Oke. Nah, jadi gini cerita. Kita ngomongin N2O4 dan 2NO2 lagi. Jadi pelanggan setia ini ya. Nah, N2O4 kalau misal reaksi searah nih menjadi NO2. Gimana caranya? Dia akan menyerap panas. Nah, diseraplah panas sehingga dia bisa berubah menjadi NO2. Kok bisa diserap panas? Naikin suhunya atau naikin suhunya. Suhunya dinaikkan, nilai T dinaikkan sehingga NO2, sistem dari NO2 ini akan berubah terurai menjadi NO2 gitu ya. Nah, secara entalpi ini endoterm. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau misal suhunya kita turunkan? Suhu kita turunkan nih. Nah, yang terjadi adalah
nanti NO2 ini saat suhu diturunkan, maka otomatis dia akan sebaliknya ya. Otomatis dia akan terjadi sebaliknya. Otomatis dia tidak akan mendukung sistem untuk bisa menghasilkan NO2. Karena untuk bisa menghasilkan NO2 maka dia butuh panas. Tapi kalau misal suhu sistemnya itu tidak mendukung, maka reaksi akan berlangsung ke arah sebaliknya, yaitu penguraian dari NO2 menjadi N2O4. Nah inilah NO2 menjadi N2O4 sambil dia melepaskan panas. Karena awalnya endoterm, setelah itu suhu diturunkan, maka dia akan melepaskan panas ya, luar biasa juga ya ternyata ya. Suhu diturunkan tapi sistem menjadi panas. Suhu sistem diturunkan tapi reaksi ini malah menghasilkan panas, yaitu sebesar 58 kJ per mol. Dan ini reaksinya adalah eksoterm. Ini uniknya reaksi kimia ya. Jadi suhu sistem diturunkan tapi ini malah menghasilkan panas. Gimana dengan katalis? Nah, katalis itu dia hanya mempercepat tercapainya kesetimbangan aja, tapi nggak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Jadi nggak ngefek ya. Oke, udah ternyata ya. Terima kasih. Jangan lupa nanti ini adalah akhir pertemuan kesetimbangan kimia. Dan jangan lupa dibikin resumenya seperti biasa ya. Dan nanti ada a quiz ya, quiz di Agoesis ya. Itu sebagai tugas saja, jadi bukan live quiz. Jika ada pertanyaan silakan komen-komen lah, komen-komen di ini ya, komen-komen di channel YouTube-nya aja lah, nggak apa-apa. Untuk meramaikan channel. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya ya, biar nanti ada video baru berikutnya akan dapat notifikasinya. Makasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.